Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dengan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan terus berkembang menjadi insan yang lebih baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pembawa risalah Islam yang penuh cahaya dan petunjuk, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariska Stiani dengan NIM 24411104020.7 dari kelas 2 PIA. Video ini adalah bentuk pelaksanaan tugas ujian akhir semester pada masa kuliah Ushul Fiqih yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Ishak Suryanugroho MSI. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara rinci dan mendalam mengenai 5 topik utama dalam ushul fikih. Yang pertama itu ada pengertian ushul fikih, yang kedua ada sejarah perkembangan dari ushul fikih, yang ketiga ada sumber-sumber hukum Islam, yang keempat ada pembahasan maslahah mursalah dan maqasid syariah. Yang kelima, ada penerapan ushul fikih dalam konteks kehidupan nyata. Harapannya, penjelasan ini itu bisa memberikan gambaran utuh dan menyeluruh mengenai betapa pentingnya ilmu ushul fikih dalam dinamika hukum Islam. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian dari ushul fikih. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar apa itu ushul fikih. Nah, secara bahasa, kata usul berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar-dasar, pokok-pokok, atau fondasi. Sedangkan fikih itu bermakna pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil. Maka usul fikih itu dapat dimaknai sebagai dasar-dasar atau metode untuk memahami dan menyusun hukum Islam. Nah, adapun secara istilah atau terminologi, usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ilmu ini itu tidak hanya menjelaskan apa hukum suatu perkara, melainkan bagaimana caranya hukum itu diperoleh. Nah, contohnya ketika kita membaca perintah dirikanlah sholat dalam Al-Quran, maka melalui usul fikih kita itu bisa belajar apakah perintah itu bersifat wajib atau hukumnya jika ditinggalkan dan bagaimana cara penerapannya. Nah, usul fikih itu mengajarkan kita untuk berijtihad. Nah, secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka usul fikih itu menjadi sangat penting tidak hanya bagi para ulama, tetapi juga mahasiswa syariah, pengkaji hukum Islam, dan siapapun yang ingin memahami Islam secara mendalam dan bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu memiliki sejarah panjang dan menarik. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu menerima hukum langsung dari wahyu. Nah, jika ada permasalahan, Nabi itu akan menjawab dengan ayat Al-Quran atau melalui perbuatan dan sabda dari beliau. Maka saat itu belum dibutuhkan disiplin ilmu seperti usul fikih karena sumbernya jelas, wahyu
dan Rasul. Nah, setelah Rasulullah wafat, muncul banyak persoalan ya baru seiring berkembangnya masyarakat Islam. Nah, para sahabat itu mulai menggunakan ijtihad seperti pendapat pribadi berdasarkan pemahaman mereka terhadap nas. Misalnya ketika Umar bin Khattab menghentikan sementara pemberian zakat kepada mu'alaf karena alasan stabilitas negara. Namun, ilmu ini itu baru disusun secara sistematis oleh Imam Asy-Syafi'i di tahun 150 sampai 204 Hijriah dalam kitabnya yang terkenal Ar-Risalah. Nah, beliau itu dianggap sebagai bapak usul fikih dalam kitab tersebut. Nah, Imam Syafi'i itu menjelaskan secara metodologis bagaimana menetapkan hukum, jenis-jenis perintah dan larangan, syarat qiyas, dan pembagian dalil. Setelah Imam Syafi'i itu banyak ulama mengembangkan usul fikih dengan pendekatan mazhab masing-masing. Adapun seperti mazhab Hanafi itu menekankan pada analogi dan keistihsan. Mazhab Maliki mengutamakan praktik masyarakat Madinah. Mazhab Hambali sangat tekstual dan ketat dalam menerima dalil. Nah, pada zaman pertengahan, tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, dan Asy-Syatibi itu menyumbangkan teori penting dalam pengembangan usul fikih. Saat itu, usul fikih itu digunakan untuk menjawab tantangan modern dari ekonomi syariah, hukum keluarga, etika digital, hingga lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum dalam Islam terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada sumber primer dan sumber pelengkap atau muhalafih. Yang pertama, sumber primer atau muttafaq alaih, yaitu ada Al-Quran. Sebagai kitab suci utama, Al-Quran menjadi pedoman utama bagi seluruh aspek kehidupan. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip ibadah, hukum pidana, muamalah, akhlak, dan lain-lain. Misalnya, perintah untuk mendirikan sholat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Larangan riba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan kewajiban menunaikan zakat. Selanjutnya ada hadis atau sunnah. Hadis itu menjadi penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Banyak hukum yang tidak dirinci dalam Al-Quran, namun dijelaskan oleh Nabi. Contohnya, cara melaksanakan sholat, aturan waris, atau menjelaskan tentang zakat fitrah. Selanjutnya, ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum dalam sejarah Islam. Ijma itu menjadi bentuk legitimasi ilmiah dan hukum. Contohnya, ijma atas keharaman menikahi wanita dalam masa iddah. Yang keempat, ada qiyas. Nah, qiyas ini merupakan penerapan analogi hukum ketika suatu kasus itu tidak ditemukan dalil eksplisitnya. Contohnya, hukum narkotika disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Selanjutnya, ada sumber pelengkap atau mukhalafih. Nah, di dalam mukhalafih itu ada maslahah mursalah. Nah, kemaslahatan yang tidak disebut dalam dalil tetapi dibutuhkan oleh umat. Yang kedua ada istihsan, mendahulukan solusi hukum yang lebih ringan demi kemudahan dari suatu umat. Yang ketiga ada urf atau kebiasaan masyarakat yang selaras dengan syariat. Yang keempat ada sadu dzariyat atau mencegah potensi kerusakan di masa depan. Sumber pelengkap ini sangat berguna dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam nas. Yang kelima ada maslahah mursalah dan maqasid syariah. Nah, maslahah mursalah secara bahasa. Maslahah itu berarti kemanfaatan, mursalah berarti bebas, tidak terikat.
Jadi maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam dalil, tetapi dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai dasar syariat. Contoh-contoh nyata: pembuatan akte nikah dan surat cerai demi kejelasan hukum keluarga, sistem SIM dan STNK itu untuk tertib dari lalu lintas dan keselamatan umum. Sedang larangan merokok karena membahayakan kesehatan. Syarat maslahah yang dapat dijadikan dasar hukum itu tidak bertentangan dengan nas. Selanjutnya ada bersifat umum dan nyata. Yang ketiga ada sesuai dengan tujuan dari syariat. Yang selanjutnya ada maqasid syariah. Nah, maqasid syariah ini adalah tujuan atau maksud. Maka maqasid syariah adalah tujuan-tujuan agung yang ingin dicapai syariat Islam. Nah, menurut para ulama, tujuan itu ada 5. Yang pertama ada menjaga agama. Contohnya, larangan murtad, perintah dakwah. Yang kedua, ada menjaga jiwa. Contohnya seperti larangan bunuh diri dan kisos. Yang ketiga, ada menjaga akal. Contohnya, larangan narkoba dan alkohol. Yang keempat, ada menjaga keturunan. Contohnya, pernikahan sah, larangan zina. Yang kelima, ada menjaga harta. Contohnya seperti larangan mencuri, riba, dan penipuan. Nah, di dalam maqasid syariah, hukum bukan semata teks, tapi sarana mencapai maslahah yang lebih luas dan dalam. Selanjutnya ada contoh penerapan dari usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu sangat aplikatif, yaitu menjadi pedoman dalam menentukan hukum-hukum baru yang muncul di tengah perubahan zaman. Adapun contoh-contoh aktual, bank syariah itu menggunakan prinsip qiyas dan maslahah dalam menetapkan akad murabahah, ijarah, dan mudharabah. Nah, fatwa Majelis Ulama itu sering memakai kaidah usul fikih untuk menetapkan halal maupun haramnya teknologi baru. Nah, hukumnya seperti di media sosial itu penggunaan dalil-dalil umum itu tentang menjaga lisan dan kehormatan orang lain itu digunakan dalam konteks digital. Sedangkan di lingkungan hidup, eksploitasi alam itu secara berlebihan dinilai haram karena bertentangan dengan maqasid menjaga kehidupan. Nah, semua ini itu menunjukkan bahwa usul fikih itu tidak hanya untuk masa lalu, tapi sangat relevan untuk zaman sekarang. Dari seluruh penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa usul fikih adalah jantung dari ijtihad Islam, yaitu memberikan landasan yang kuat agar hukum Islam itu tidak hanya berdasarkan asumsi atau budaya, tapi atas dasar ilmu, dalil, dan tujuan syariat yang luhur. Dan melalui usul fikih kita itu memahami bahwa Islam adalah agama yang hidup, progresif, dan solutif, yaitu tidak kaku, tapi selalu relevan menjawab masalah-masalah baru sepanjang zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.